Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat KPM, PKH maupun BPNT, dan ini terkait jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT untuk tahap 1 di tahun 2025 maupun pencairan bantuan sosial di tahun 2025. Apakah ada aturan terbaru kira-kira mulai kapan dicairkannya untuk bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2025 yang dalam waktu dekat ini benar-benar proses pencairannya akan kembali disalurkan, tinggal menunggu hitungan hari. Kemudian ada 4 himbauan penting dari pusat bagi Anda KPM, PKH dan BPNT yang harus bisa dipahami himbauan penting ini agar uang bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2025 maupun bantuan sosial yang lain apabila sudah dicairkan itu cairnya jadi tidak berkurang, cairnya bisa sesuai. Dan berikut kabar penting terbaru informasi jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2025. Kepastiannya mulai kapan dan ada 4 himbauan penting yang harus diketahui oleh semua KPM agar bantuannya bisa cair, cairnya tidak berkurang, cairnya lancar. Amin ya robbal alamin. Simak video ini hingga selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Ada informasi yang sangat penting, himbauan penting terbaru dari pusat yang harus diketahui oleh semua KPM, PKH dan BPNT agar uang bantuan sosial tahap 1 tahun 2025 cairnya sesuai, tidak berkurang. Yang pertama, dipastikan kartu KKS, KPM, PKH dan BPNT ini wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM, PKH dan BPNT, disimpan sendiri kartu KKS-nya. Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun orang lain, harap segera diambil kartu KKS-nya. Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar, dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan BPNT supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kemudian himbauan yang kedua, dipastikan KPM, PKH dan BPNT pada saat pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2025 mulai besok ini harap menerima bantuan PKH dan BPNT secara utuh, tidak ada potongan-potongan, dan KPM, PKH dan BPNT ini juga harus mandiri mengambil uang bantuan sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat PKH maupun BPNT. Kemudian himbauan yang ketiga yang harus diketahui oleh KPM, PKH dan BPNT ini adalah uang bantuan PKH tahap 1 di tahun 2025 dipastikan tidak untuk membeli rokok ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, pulsa ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok yang lainnya. Kemudian himbauan yang keempat, sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap 1 dan BPNT 2025 ini adalah uang bantuan PKH dan BPNT bisa atau boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar SPP ataupun juga untuk membeli seragam, dan ini khusus bagi yang ada komponen anak sekolahnya. Dan bantuan PKH dipastikan untuk membeli
membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, bantuan PKH atau BPNT. Dan bantuan PKH ini juga bisa atau boleh digunakan untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya di tahap 1 tahun 2025. Dan itulah informasi himbauan penting terbaru dari pusat yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BPNT, bahwa pada bulan Februari tahun 2025 ini pemerintah akan kembali melanjutkan atau mencairkan beberapa bantuan sosial. Ini diprediksi akan dipercepat proses pencairannya pada bulan Februari menjelang bulan puasa, dan terpantau 5 bantuan sosial dari pemerintah akan segera disalurkan bagi KPM, PKH dan BPNT. Ini bisa menerima kembali manfaatnya. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan lanjut dicairkan pada bulan Februari tahun 2025 ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1 untuk alokasi bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2025. Perlu dipahami saat ini untuk pencairan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan sekali mulai tahun 2025. Dan pada bulan Februari ini merupakan bulan pencairan bantuan PKH tahap 1, dan diprediksi untuk bantuan PKH tahap 1 itu akan cair mulai Februari hingga bulan Maret, bulan suci Ramadan. Bagi KPM, PKH dan BPNT yang cair lewat kartu KKS Merah Putih maupun PT Pos Indonesia itu akan cairnya serentak bebarengan karena cairnya sama setiap 3 bulan sekali. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang lanjut juga akan dicairkan pada bulan Februari tahun 2025 ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg. Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg itu diperpanjang 6 bulan pada di tahun 2025. Untuk bulan Januari dan Februari itu akan dicairkan rapel 10-10 jadi cair 20 kg beras khusus KPM yang belum cair beras 10 kg-nya di bulan Januari, maka di bulan Februari ini bantuan pangan beras itu akan cair sebesar 20 kg. Bantuan pangan beras tersebut ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang setiap bulannya akan mendapatkan 10 kg beras sampai 6 bulan ke depan di tahun 2025 ini. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Februari. Ini adalah untuk bantuan BLT BBM tahap 1, diprediksi nominalnya ini Rp600.000. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan BLT BBM tahap 1 ini merupakan bonus tambahan dari pemerintah yang kembali menyediakan bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM dengan total bantuan sebesar diprediksi Rp600.000. Program BLT BBM bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi akibat fluktuasi harga bahan bakar. Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara pendaftaran atau syarat dan skema pencairan BLT BBM tahap 1 tahun 2025. Untuk memperoleh BLT BBM tahap 1 2025, KPM ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sangat penting untuk memastikan bahwa Anda terdaftar dalam DTKS, sebuah basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Yang kedua merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Penerima bantuan harus seorang warga negara Indonesia yang sah. Yang ketiga ini memiliki rekening
rekening bank yang aktif. Setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank yang aktif. Ini adalah langkah baru untuk memastikan proses pencairan yang lebih aman dan efisien. Jadi untuk proses pencairan BLT BBM itu akan dicairkan melalui Bank Himbara. Kemudian pendaftaran BLT BBM 2025, proses pendaftaran untuk mendapatkan BLT BBM dilakukan melalui portal resmi pemerintah. Yang pertama, kunjungi website resmi, masuk ke situs yang disediakan oleh pemerintah seperti di website Kementerian Sosial. Yang kedua, isi formulir pendaftaran. Di situs tersebut Anda akan menemukan formulir pendaftaran yang harus diisi dengan data pribadi yang valid. Kemudian unggah dokumen pendukung. Pastikan untuk mengunggah dokumen yang diperlukan seperti foto identitas dan bukti kepemilikan rekening bank. Yang keempat, konfirmasi pendaftaran. Setelah mengisi semua informasi dan mengunggah dokumen, Anda perlu memverifikasi pendaftaran yang telah dilakukan untuk memastikan semua data akurat. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan cair pada bulan Februari tahun 2025. Ini merupakan untuk bantuan BPNT untuk tahap yang kedua alokasi bulan Februari. Perlu dipahami untuk pencairan bantuan BPNT sembako di tahun 2025 itu sekarang dicairkannya setiap bulan itu akan cair. Maka pada bulan Februari ini merupakan jadwal pencairan BPNT untuk tahap kedua alokasi Februari. Para KPM yang bulan Januari BPNT-nya belum cair, itu akan cair double, akan dirapel pada bulan Februari ini sebesar Rp400.000 untuk alokasi BPNT Januari dan Februari tahun 2025. Kemudian bantuan sosial yang kelima yang lanjut akan dicairkan di bulan Februari tahun 2025. Ini merupakan bantuan PIP Kemendikbudristek. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ini pemerintah masih melanjutkan program PIP di tahun 2025. Dana bantuan PIP tersebut akan disalurkan kepada siswa sekolah mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK. Untuk bantuan PIP, KPM, PKH dan BPNT ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan PIP yang mempunyai anak sekolah yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun 2025 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Kategori KPM, PKH dan BPNT inilah yang berhak juga bisa mendapatkan bantuan PIP untuk anak sekolahnya. Semoga ini bermanfaat. Itulah kelima bantuan sosial yang diprediksi akan dicairkan pada bulan Februari tahun 2025. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.